Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Sudah makan? Siapa yang nggak hadir? Pandu belum ada keterangan. Sama satu lagi? Papian. Sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. KM PMT. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa. Baik, insya Allah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi kita mau ice breaking dulu. Konsentrasi kuncinya ya. Jadi nanti akan berhitung di angka 7 dan kelipatan 7, tepuk tangan. Konsentrasi ya, mudah-mudahan nggak ada gangguan ya. 3, 4. 9. Lagi. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16. Ya. Baik, cukup ya tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang, kemarin materi tentang apa? Asmaul Husna. Hari ini meraih kesuksesan dengan kompetisi dan etos kerja ya. Etos kerja apa ya? Baik. Sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di siang hari ini adalah 1, kita nanti memahami apa itu konsep kesuksesan dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan nilai-nilai kompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat proyek sederhana dalam menyajikan pemaparan tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ya. Coba di sini ada yang tahu arti kompetisi itu apa? Persaingan. Siapa nak? Aisan. Apa itu kompetisi? Persaingan bagus. Ada lagi? Pertandingan bisa masuk ya. Lagi yang lain? Kompetisi. Kamu punya nggak sikap kompetisi? Atau etos kerja? Etos kerja. Perilaku seseorang, kedisiplinan seseorang saat bekerja. Yang lain? Dedikasi seseorang terhadap pekerjaan. Oh, luar biasa. Dedikasi seseorang terhadap pekerjaan. Jadi apa? Profesional. Nah, itu etos kerja. Ya, kita lihat di sini ada gambar. Di sini ada yang juara. Oh, mungkin ini juara 1, 2, dan 3 dari 10, 6. Ya, selamat ya. Kata gitu ya. Kemudian ini ada dari pers ya. Apa rahasia kesuksesan saudara? Wah, luar biasa ya. Persiapan saya cukup waktu, selalu berdoa dan restu orang tua, guru serta sahabat. Luar biasa. Lomba inovasi pemanfaatan teknologi digital tingkat nasional. Kami bangga. Kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan dari gambar ini? Ya, siapa namanya? Jaska apa? Cukup waktunya berarti buat apa? Ah, keren. Betul ya. Kalau mau sukses berarti kita harus benar-benar mempersiapkan diri.
Sekarang udah mau periode 2 nih. Bentar lagi periode 3 apa harus kita lakukan? Kita harus punya strategi, harus punya manajemen waktu yang baik ya. Tidak hanya niat aja pengen tapi tidak dikerjakan. Berarti itu apa? Hayalan saja. Ya. Awang-awang pengen ranking 1 tapi gak pernah belajar gitu ya. Coba sekarang yang kedua. Gambar apa itu kira-kira? Ya, berarti sebelum mendapatkan sesuatu memang harus ada proses dulu. Tadi betul ya kata Caska. Kalau yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, ini bergegas sholat Jumat di masjid. Berarti apa itu? Nilai apa ini? Apa? Nilai agama. Nilai agama maksudnya? Ya, disiplin atau tadi memiliki sifat kompetisi, bersegera. Ya. Kan kalau sholat itu di azannya aja kita udah tahu tuh artinya apa? Hayya ala sholat. Mari kita sholat. Hayya ala falah. Apa artinya hayya ala falah? Mari kita meraih kemenangan. Lo kita udah paham, oh dengar azan lo kata Allah, hayu di sini biar sukses, biar berhasil dunia akhirat sholat. Nah, bergegas menuju ibadah sholat. Karena tahu ya ada keberhasilan di sana. Jadi ini ada nilai kompetisi nggak di sini? Pengen masuk surga juga harus berjuang, ya berkompetisi. Baik. Lalu kalau Bu Nisa tanya, tapi kenapa masih ada saja atau tidak sedikit orang yang kok nggak punya motivasi atau mungkin ya di antara kita juga ada tuh yang ya Bu Nisa aku udah belum ada apa ya motivasi apa gitu ya di Taruna Bakti teh jadi sampai sekarang masih aja melempem gitu belum gimana gitu. Kenapa kira-kira? Perempuan belum ada suaranya, kenapa sih kita tuh kadang kok nggak ada motivasinya gitu? Motivasi buat sukses belajar atau pengen semangat gitu belajar teh. Bangun tidur aja kadang males gitu. Banyak distraksi. Oh, banyak distraksi. Belum menemukan kenikmatan belajar. Wah, luar biasa. Belum menemukan kenikmatan sholat. Bener gak? Ya sholatnya udah gitu kan gerakannya. Tapi gak ada sesuatu yang dirasakan gitu ketika sholat. Bener gak? Oh, jadi sholatnya jadi males gitu ya. Betul. Ada lagi? Oh, betul. Jadi belum punya tujuan. Ya, tidak ada. Kalau tidak punya misi pasti visinya juga tidak ada. Nah, itu bisa kita simpulkan ya. Kenapa penting tadi memiliki tujuan dan kenapa sih kita tuh tidak punya motivasi. Jadi kalau kalian merasa tidak punya motivasi dalam hal apapun, kalian sebetulnya harus tinggal apa ya? Kayak introspeksi diri ini kenapa gitu ya. Bisa jadi memang ada faktor dari luar ya lingkungan aku mah nggak cocok sama 10-6 teh gitu ya. Bisa juga nggak cocok sama sistem Taruna Bakti teh aduh luar biasa gitu ya. Ada juga bisa jadi juga dari dalam. Memang dia belum punya keinginan, belum punya harapan, belum punya tujuan mau ngapain. Ya. Oke. Baik. Nah, ini dalilnya. Dalil di dalam Al-Qur'an tentang kompetitif atau memiliki motivasi atau daya juang gitu ya, pengen sesuatu ya. Kita baca sama-sama. Kita baca dari ta'awuz yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. KM dibaca artinya. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan.
Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Ini dalil Al-Baqarah tentang kita itu ternyata dalam agama Islam diminta untuk semangat berjuang. Ya, semangat berjuang. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Jadi memang dunia ini kan tempatnya mengumpulkan bekal kebahagiaan dunia, juga bekal kebahagiaan akhirat dimanapun. Kalian mau belajar dimanapun juga boleh, carilah sebanyak-banyaknya ilmu buat bekalan nanti. Ketika setelah itu kan kalian memiliki karir dan sebagainya gitu ya. Kemudian pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Maksudnya apa? Apapun yang kalian lakukan pasti betul kembali ke tempatnya atau akan mendapatkan balasan sesuai apa yang kita lakukan. Ya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atau bisa juga diartikan kita berjuang nih, pasti kita itu akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tapi bisa jadi bisa enggak ya? Kalau enggak gimana? Aduh pengen ke ITB gitu ya. Wah, udah berjuang tapi ternyata tidak tembus, bahkan udah tidak 3 tahun berjuang ya. ITB nggak lolos, berjuang lagi belajar, nyobain lagi nggak lolos lagi tahun kedua sampai tahun ketiga. Kira-kira kenapa? Nah, ada hal yang lebih baik daripada itu. Bisa jadi perjuangan dia 3 tahun itu Allah sedang membentuk dia menjadi sesuatu. Cuman dia belum tahu. Ya, jadi makanya husnuzon kepada Allah, berprasangka baik. Oke. Itu dalil yang pertama ya tuh. Ini kalimatnya kata Allah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Pas dengar azan nih Jumatan, bersegera ke aula karena akan banyak kebaikan di sana. Bahkan kata Rasulullah dari Jumat ke Jumat itu menghapuskan dosa. Tidak hanya dari Jumat ke Jumat, dari zuhur ke asar itu tempat kita berproses menghapuskan dosa. Maka harus dimaknai sholat itu, ya Allah minta ampun. Terus wudhu juga kan, setiap tetesan air wudhu itu menghapuskan dosa. Luar biasa ya. Berarti kalau kita sudah punya etos kerja yang baik, kemudian nilai kompetitif juga ada, berarti kita sudah melaksanakan perintah dari Allah. Ya, insya Allah akan mendapatkan kesuksesan dan kesuksesannya pun sesuai dengan perintah agama. Ya, udah bener gitu jalannya teh. Ya. Baik, nak. Nah, ini dalam hadis Rasulullah, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pagi hari dalam keadaan kafir. Yang menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Maksudnya apa? Ini disuruh bersegera karena iman seseorang itu berubah-ubah. Bisa jadi malamnya dia tuh wah tobat apa soleh gitu ya beribadah pas pagi-pagi sampai ke siang. Waduh ya di sekolah tuh gimana gitu kan jadi troublemaker lah apalah gitu ya. Males lah dan lain sebagainya. Keimanan itu berubah-ubah. Maka bersegera di sini pun akan membuat kita menjadi apa nantinya? Menjadi karakter terbiasa. Kayak sholat. Sholat itu kan males ya. Tapi kalian tuh paksakan gitu ya sehari 5 kali. Lama-lama tuh kalau gak sholat perasaan kita gak enak, merasa berdosa, gelisah. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu sebetulnya baik ketika memang itu suatu kebaikan. Karena akan menjadi kebiasaan. Akhirnya ketika sudah menjadi kebiasaan jadi karakter. Gak pernah ninggalin sholat. Ya gak pernah ke siang. Jadi karakter. Baik. Kita akan lihat dulu video film tentang kompetisi dalam kebaikan. Sampai gadang berjuang.
Yang lain bisa kalian lihat ya. Nah, sekarang kita ada tugas project untuk kelompok nih. Kita sudah membuat kelompoknya. Kemudian silakan nanti kalian itu akan diberikan link Canva. Jadi silakan dikerjakannya secara digital. Ya, akan ada LKPD. Kemudian nanti di dalamnya kalian mulai menyusun penjadwalan. Pembuatan project ini 5 minggu. Ya, 5 minggu. Ya, cukup lama, berarti harus benar-benar maksimal, ya. Kemudian nanti kita ada presentasi karya dari apa yang kalian buat dan pameran karya. Baik. Tabel penjadwalannya akan seperti ini. Yang pertama nanti kalian itu memahami dulu apa sih kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan kompetisi ataupun etos kerja di kalangan remaja. Ya. Itu bebas kalian apakah mau ambil solusi dari masalah atau mau mengambil pernyataan dari kompetisi dan etos kerja itu. Gitu ya. Nanti kemudian diselidiki gitu ya, kayak tadi kita cari yuk masalah itu bisa per kelompok nyelidiki dulu. Misalkan di Taruna Bakti itu sebetulnya gimana sih kompetisi siswa-siswinya gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian diolah data. Ya, diolah datanya, simpulkan. Oh, disimpulkan lah. Ini tuh masalahnya sebetulnya begini. Nah, kira-kira oleh kelompok itu nanti didiskusikan apa ya solusinya, begitu ya. Nah, solusi tersebut nanti dibuat sebuah karya. Bisa poster, bisa juga video. Kalian bikin video kayak tadi tuh misalnya, itu juga bisa. Atau ada proyek lain yang kalian sepakati, itu boleh, sangat boleh, ya. Kemudian nanti presentasi, mau misalkan pas presentasi kan kemungkinan berarti di minggu kelima ya sudah selesai. Kemudian pameran atau minggu keempat, minggu kelima kita berarti sudah pameran. Nah, baik. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Tidak. Itu memamerkan karya kayak tadi udah presentasi, misalkan kalian bikin poster berarti dibuat gitu ya. Baik. Nah, itu silakan tadi sudah dikirim linknya ke KM, silakan dibagi ke grup. Nanti kalian akan mendapatkan LKPD ini. Silakan disimak baik-baik. Nah, di situ ada nanti video-video yang bisa kalian ambil kesimpulan atau carikan solusi dari masalah itu misalnya, gitu ya. Atau dari masalah lain. Nah, kemudian nanti tinggal di checklist aja. Nah, yang ini. Nanti di bawah ada kuis. Nanti kuis mah bisa nanti ya. Yang penting kita pekerjaan yang ini dulu, silahkan. Punya ketuanya mengirimkan link LKPD itu ke Bu Nisa lewat sini ya di barcode. Karena progres penyelesaian proyek itu akan dilihat melalui link. Coba sok dibuka. Bisa di situ ya. Nah, ini nanti dikirim dulu. Link yang ini dikirim ke sini ke WA Bu Nisa. Bukan yang ini saya. Di copy aja bikin barcode. Oh, ini teh udah punya punya Bu Nisa ya. Betul, di copy dulu. Siapa? Yang atas. Ini ambil klik. Ya, nanti di copy, bikin yang khusus untuk kelompok kalian. Ya, silakan nanti ini di rumah dikerjakan asesmen dari pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti tinggal di barcode di link yang sudah ada. Ya. Kira-kira menurut kalian pembelajaran kita tentang kompetisi dan apa tadi? Etos kerja, apakah cukup bisa dipahami? Berarti dari materi yang sudah kita pelajari tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Ya. Belum. Mengapresiasi dulu ya. Yuk.
harus memiliki etos kerja yang baik sama Terus kerja yang baik dan kompetitifnya apa? ya kompetitif yang Memiliki baik. sikap kompetitif. Hey. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Silakan nanti proyeknya terus kalian kerjakan bersama-sama. Waktunya cukup panjang, berarti ada 3 minggu. Minggu keempat kita akan kasih. Minggu kelima kita pameran karya dari hasil yang kalian kerjakan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang luar biasa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.